Pak, ada kamera Pak, kamera ya Pak. Oke. Pertama-tama terima kasih ini setelah setia sampai malam nih. Jadi tadi sudah disampaikan publik dari baik para termohon dan turut termohon. Sebenarnya intinya kalau kami melihat apa yang disampaikan oleh termohon tadi, mereka tetap ngotot bahwa mereka masih memakai KUHP yang lama untuk permohonan ini. Sementara kami di replik tadi sudah kami sampaikan sebenarnya. Jadi mereka masih ngotot bahwa ini adalah pasal 361 ayat A Undang-Undang nomor 20 nomor 2025. Sementara mereka tidak melihat undang-undang di pasal 361 ayat huruf D. Di situ menyatakan bahwa setiap tindakan proses pengadilan yang sudah dilimpahkan ke pengadilan, tetapi pemeriksaan terdakwa belum diperiksa, itu diadili dan diperiksa menurut ketentuan Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Artinya ini KUHP baru, gitu loh. Jadi kami tadi sampaikan tadi di replik bahwa termohon tidak konsisten. Kenapa kami tidak bilang konsisten? Karena apa? Mereka dalam upaya paksa terhadap Pak Roy, baik surat perintah penahanan dan penangkapan itu masih berdasarkan dasarnya ada di poin 3, mereka masih memakai tetap Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Nah ini tidak konsisten mereka. Di satu sisi mereka menyatakan bahwa ini proses perkara ini harus memakai KUHP lama. Gitu. Sementara di satu sisi mereka dalam upaya paksa, baik surat perintah penangkapan dan perintah penahanan, mereka masih memakai dasarnya adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2020 adalah KUHP baru. Itu. Tidak konsisten. Dari pihak kita sendiri. Nah ini Pak kan memang mau menetapkan 3 saksi ahli, 3 saksi dan 1 ahli. Boleh disebutkan siapa saja? Oke. Jadi untuk sementara ya kami supaya menjaga privasi sebenarnya ini adalah 3 saksi fakta. Dan nanti besok ada 1 ahli. Dan nanti perdebatan antara apa tadi yang kita sampaikan KUHP baru dan KUHP lama nanti di besok akan kita sajikan pada saat keterangan ahli. Mana yang benar kan begitu. Menurut kami ya harus pakai KUHP baru. Kamera Pak. Ada bukti surat-surat dokumen dari pembentukan video. Ya, jadi besok akan ada. Kami telah meminta kepada pengadilan melalui hakim tunggal tadi untuk disediakan karena kami akan memutarkan video 1 atau 2 lah nanti kita sajikan untuk membuktikan bahwa memang permohonan praper kami ini memang layak untuk dimajukan. Berarti itu video terkait penangkapan Roy Suryo kemarin, Bang? Kurang lebih seperti itu. Dari CCTV rumahnya atau? Ada video lah, kalau istilahnya ada video. Ada yang rekam atau CCTV? Ada yang rekam. Terkait penangkapan berarti ya? Iya, penangkapan dan penggeledahan tentunya. Bang, bisa dibilang juga saksinya ini dari pihak keamanan rumahnya Roy Suryo atau bagaimana? Atau istrinya atau bagaimana? Untuk sementara kami keep dulu ya, karena ini kan soal saksi. Besok Kalau ahli surat dokumen yang akan dibawa besok ada berapa? kurang lebih ada berapa? 13. Ya. Mungkin ada lagi, kita aja baliknya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Mohon maaf kepolisian negara RI CP Polda Metro Jaya termohon dan Kejaksaan Republik Indonesia CP Kejari Jakarta Barat dan turut pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan tanggapan atas eksepsi dan jawaban turut termohon yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Eksepsi error in persona hanya dapat diajukan oleh termohon, sedangkan turut termohon tidak bisa berdasarkan pasal 163 ayat 1 huruf B Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 atau KUHP baru. 2. Rezim gugurnya peradilan sebagaimana diatur dalam KUHP lama pasal 82 ayat 1 huruf D dan putusan MK nomor 102 dan seterusnya sudah tidak berlaku lagi. Turut termohon hanya menanggapi penerapan pasal 310 WPS junto pasal 433 KUHP secara normatif. Juga pemohon bukan melarang turut termohon namun berupa permohonan kepada hakim
petitum pemohon pada poin 5 menyatakan bahwa berkas penyidikan yang akan atau telah dilimpahkan termohon kepada turut termohon adalah tidak sah dan melawan hukum. Dalam eksepsi A, menanggapi dalil pemohon, eksepsi erotik persona hanya dapat diajukan oleh termohon sedangkan turut termohon tidak bisa. 1. Asas bersama di hadapan hukum. Sesuai dengan hukum acara yang berlaku komplementer dalam ranah pra-peradilan, setiap subjek hukum yang ditarik secara resmi sebagai pihak dalam perkara, baik sebagai termohon maupun turut termohon, memiliki hak mutlak untuk menguji keabsahan formalitas penarikan dirinya. 2. Eksepsi gebis unordinable tentu diskualifikasi pihak. Turut termohon ditarik dalam perkara aku dengan kedudukan materi yang keliru. Objek pra-peradilan adalah menguji secara atau tidaknya upaya paksa yang secara atribusi hukum merupakan kewenangan penuh dari penyidik atau termohon. Turut termohon setelah penuntut umum tidak melakukan upaya paksa tersebut sehingga tidak memiliki hubungan hukum kasualitas langsung atas kerugian yang didalilkan pemohon. Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut, turut termohon sangat beralasan hukum mengajukan eksepsi error in persona. Hal ini karena dengan memaksa turut termohon berada dalam perkara yang bukan merupakan kewenangan materialnya dan tindakan membuang waktu peradilan. B. Eksepsi error in persona, keliru menarik turut termohon dalam kewenangan material. Ruang lingkup pra-peradilan adalah menguji keabsahan administratif upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau termohon. Turut termohon selaku penuntut umum bertindak berdasarkan perintah undang-undang untuk menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti setelah berkas dinyatakan P21. Turut termohon tidak memiliki hubungan hukum kausalitas terhadap sah atau tidaknya penangkapan, penahanan awal, dan seterusnya yang dipersoalkan oleh pemohon. Oleh karena itu, penempatan kejaksaan sebagai pihak yang dituduh melakukan rekayasa atau akal-akalan adalah keliru dan salah sasaran atau error in persona. C. Eksepsi gugurnya pra-peradilan demi hukum akibat pelimpahan perkara pokok. Bahwa pemohon telah melakukan tebang pilih dan salah menafsirkan ketentuan transisi hukum acara pidana. Ketentuan peralihan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 secara tegas menyatakan bahwa perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan dan penuntutan, penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP. Karena rangkaian administrasi perkara ini termasuk laporan polisi sejak tahun 2025 dimulai sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 berlaku penuh secara teknis, maka hukum acara yang mengikat terkait eksistensi pra-peradilan tetap merujuk pada asas hukum acara pidana lama. Turut termohon secara nyata telah menyatakan berkas lengkap atau P21, kemudian menerima pencerahan tersangka dan barang bukti pada Senin 22 Juni 2026 dan telah melimpahkan perkara pokok tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta